Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Dan ya, di tangan gue sekarang sudah ada sebuah tablet 4G murah dari Advan. Ini adalah tab Advan VX Neo yang gue beli nggak sampai 1,5 juta teman-teman. Dan di video kali ini gue pengen unboxing impresi pertama dan juga icip-icip kemampuan tablet 4G murah yang satu ini. Nah, buat lo yang penasaran sama tablet yang satu ini, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Oke, jadi ini adalah tablet tab Advan VX Neo teman-teman, tablet Advan terbaru yang kemarin sore gue beli dengan harga cuma 1.467.000 aja. Sebenarnya untuk harga di official store-nya itu ada di 1.649.000, terus gue cari-cari ada yang jual di harga 1.567.000 dan gue dapat cashback 100.000. Jadi yang gue keluarin cuma 1.467.000 dan dia gratis ongkir teman-teman. Dan seperti biasa sebelum kita unboxing unitnya, kita lihat dulu nih penampakan box dari tablet tab Advan VX Neo-nya. Seperti yang bisa lo lihat di sini, warnanya perpaduan antara warna hitam dan pink kayak gini teman-teman, yang gue suka nih, perpaduan warna hitam dan pink kayak gini ya. Di bagian depannya ada tulisan Advan VX Neo tab made to inspire, ada gambar tab Advan-nya, terus juga kemudian di bagian sisi sebelah kirinya ada tulisan Advan VX Neo, di bagian kanannya juga Advan VX Neo, di bagian atasnya di sini ada keterangan dia sudah menggunakan Android 14 dan dia juga udah punya dual kamera, 5 megapiksel untuk kamera depannya dan juga 8 megapiksel untuk kamera belakangnya. Terus juga kemudian di bagian bawah sini ada keterangan 4G LTE network, karena memang tablet ini dia sudah support jaringan 4G teman-teman. Terus juga dia sudah support dual SIM card juga. Sedangkan di bagian belakangnya di sini ada beberapa nilai jual utamanya, kayak dia layarnya ada di 10,1 inch, dia menggunakan panel IPS, terus juga dia menggunakan octa-core prosesor, dia menggunakan UniSoC T606, baterainya ada di 6200 mAh dan dia menggunakan teknologi lithium polymer, dan untuk internal storage-nya dia ada di 128 GB. Terus juga untuk RAM-nya ada di 4 GB dan di sini ada keterangan kameranya lagi. Dan yang bikin salfok juga teman-teman, kalau tablet ini bener-bener masih baru karena di sini ada keterangan manufacturing date-nya itu ada di tanggal 11 bulan 7 2024, dan untuk warnanya di sini gue nggak tahu ada berapa warna, tapi yang jelas gue dapatnya di sini warna hitam teman-teman. Dan ya udah nggak usah pakai lama, langsung kita buka aja tablet yang satu ini. Nah, buat lo yang pengen beli juga ya teman-teman dengan harga yang mungkin lebih murah, itu link pembeliannya udah gue taruh di kolom deskripsi box di bawah. Mudah-mudahan masih ada unitnya dan juga masih dapat voucher teman-teman. Dan alasan gue kenapa gue pengen beli tablet yang satu ini, karena dia harganya selain murah, dia juga udah punya fitur GPS teman-teman. Jadi lo bisa pakai tablet ini untuk kalau misalkan kayak gue ya suka pasang si tablet itu di head unit mobil, jadi gue cocok gitu ya, karena GPS-nya nanti gue pakai untuk direction di Maps gitu teman-teman. Dan ya seperti ini penampakan box dalamnya, kita langsung dihadapkan sama tabletnya. Oke, seperti ini teman-teman. Tapi kita taruh dulu di sini. Terus juga di sini kita dapat satu buah buku garansi ya. Ini di sini adalah kartu garansi teman-teman, yang garansinya harusnya sih 1 tahun. Terus juga kemudian di sini kita dapat SIM tray ejector, ada satu buah kabel data USB Type-C yang dia braided seperti ini ya teman-teman. Jadi harusnya kabel datanya ini kokoh ya, karena dia braided seperti ini, USB Type A to USB Type C. Terus juga di sini ada sebuah charger yang outputnya sayangnya cuman ada di 10 watt teman-teman ya, 5 volt 2 ampere. Ya wajar sih ya, dengan harganya yang murah 1,4 juta dikasih charger 10 watt dengan kapasitas baterai di 6200 mAh, iya pasti bakal lama banget sih untuk ngecasnya. Terus juga di sini kita dapat silika gel dan juga di sini kita dapat panduan cepat teman-teman. Oke, ini gue beresin dulu, nanti kita bakal fokus sama tabletnya. Oke teman-teman, ini dia tabletnya, masih terbungkus sama plastik seperti ini. Dan wow ya, tampilan pertamanya seperti ini. Di sini ada keterangan scan barcode customer care. Oke, jadi kalau misalkan ada kendala sama tabletnya, lo bisa scan barcode yang ada di sini ya. Untuk pengaduan mungkin seperti itu, ada tulisan Advan VX Neo ya. Ini dia sudah terpasang anti gores, dan langsung kita kletek aja teman-teman untuk anti goresnya. Bukan anti gores sih sebenarnya ini yang gua kletek, tapi kayak plastik pelapis anti goresnya gitu ya. Karena memang dia di sini sudah terpasang anti gores juga, dan agak kurang rapi ya, agak kurang rapi karena di sini dia ada gelembung seperti itu teman-teman. Dan ya ini tabletnya ringan banget ya.
Asli ini tabletnya ringan banget, terus juga di bagian atas di sini ada mikrofon, terus juga ada untuk SIM tray ya. Kita lihat untuk SIM tray-nya. Oke, ini kita buka untuk SIM tray-nya, kita lihat apakah dia hybrid atau enggak teman-teman. Oke, ternyata dia hybrid ya teman-teman. Jadi lo pilih antara pakai SIM 1 dengan SIM 2 atau SIM 1 dengan micro SD. Nah, untuk micro SD-nya sendiri dia support up to 512 GB teman-teman. Terus juga kemudian di bagian sisi sebelah kirinya ini ada tombol power dan juga ada tombol volume, ada grill speaker di bagian bawah. Terus juga di bagian sisi sebelah kanannya ini ada USB Type-C untuk ngecas dan dia udah support OTG juga, ada grill speaker di bagian bawah sini lagi dan juga dia masih ada jack audio 3,5 mm dan di bagian bawahnya ini polosan aja yang artinya dia nggak bisa pakai keyboard yang ada pogo pinnya seperti itu teman-teman ya. Jadi harusnya pakai keyboardnya yang model Bluetooth aja. Dan di bagian belakangnya seperti ini dia finishingnya matte, ada tulisan Advan dan juga ada satu buah kamera dan juga LED flash di sana dan ada stiker untuk IMEI-nya dan dia bahannya terbuat dari plastik nih teman-teman. Ya, masih sama kayak yang Tab Advan VX Lite yang pernah gue bahas sebelumnya. Dia juga bahannya mostly dari plastik untuk bagian atasnya. Tapi yang Tab VX Lite itu gue ngerasanya build quality-nya masih agak kurang solid. Nah, untuk di sini gue kalau gue pencet-pencet kayak gini gitu ya, nggak ada bunyi-bunyi yang aneh-aneh. Cuman emang untuk di bagian tengahnya dia masih agak berasa kopong-kopong kayak gitu. Dan ya udah ini tabletnya mau gue nyalain dulu. Tapi sebelum itu ya di bagian depannya sini ada satu buah kamera, ada sensor di sana dan ya ini ada layar dengan ukuran 10,1 inch. Ya langsung aja gue nyalain. Nanti gue bakal balik lagi setelah tabletnya nyala. Oke teman-teman, jadi ini adalah tampilan pertama dari Tab Advan VX Neo. Ya, dia jadi layarnya cuman HD aja, bukan kayak Tab Advan VX Lite yang ngasih keterangan dia layarnya ada di 2K tapi hasil gambarnya itu burik teman-teman. Enggak, ini dia bener-bener kayak ya udah jujur aja gitu layarnya ada di HD. Dan gue suka nih teman-teman sama icon yang baru dari Tab Advan VX Neo ini. Kalau misalkan yang dulu ya Tab Advan VX Lite itu dia gambar ikonnya itu bener-bener kotak-kotak tajam-tajam sudutnya. Nah ini enggak teman-teman, sekarang udah dibikin agak rounded seperti ini dan ya ini layarnya ada di 10,1 inci ya, panelnya adalah IPS dengan kecerahan maksimal dia di situ keterangannya adalah 300 nits kalau nggak salah 200 sampai 300 nits. Cuman dia untuk kerapatan pixelnya cuman ada di 151 ppi kalau nggak salah ya teman-teman untuk layarnya sendiri. Dan ya yang gue suka dari tablet ini dia punya fitur GPS, dia udah ada eGPS, juga ada BDS dan juga ada Galileo yang artinya tablet ini bisa dipakai untuk dijadiin head unit nih teman-teman. Ya, kita lihat dulu di sini untuk pengaturan tabletnya. Kita lihat di sini. Oke, kita lihat di sini untuk tentang tablet. Jadi ini benar-benar softwarenya Android 14 untuk tablet ya teman-teman, bukan OS yang kayak handphone biasa tapi punya layar yang besar gitu, enggak. Jadi benar-benar ini OS-nya dikhususkan untuk tablet. Nama perangkatnya adalah Tab Advan VX Neo. Ada SIM 1 dan juga ada SIM 2 untuk nomor IMEI-nya di sana. Dan untuk update sistemnya sayangnya untuk saat ini ya, ini dia belum update sistem teman-teman karena dia di sini keterangannya last check itu tanggal 18 bulan 7 2024. Oke, seperti itu untuk sistemnya. Coba kita lihat lagi di sini. Oke, untuk sistem di sini ada bahasa, keyboard, gestur, tanggal dan waktu dan yang lainnya. Nah, untuk keyboardnya sendiri dia tidak ada fitur getar ya teman-teman. Jadi kalau misalkan seandainya lo mau ngetik di tablet ini, dia nggak ada feedback getarannya karena memang tablet ini tidak punya fitur getar teman-teman. Oke, di sini untuk kata sandi dan akun ya seperti itu aja ya. Kata sandi kita cek untuk kalau misalkan seandainya kita mau buka tablet gitu ya, itu pakai kata sandi atau PIN seperti itu karena memang tablet ini tidak punya fitur biometrik seperti sensor sidik jari. Tapi kalau misalkan sensor untuk wajah apakah dia punya? Kita lihat di sini. Keamanan dan privacy ya, dia di sini pembuka kunci perangkat ya, dia masih bisa pakai pemindai wajah ya teman-teman. Artinya walaupun dia tidak ada fingerprint gitu ya, tapi dia masih bisa pakai pemindai wajah. Kalau gue di sini pakainya kunci PIN aja teman-teman. Terus juga di sini ada keterangan wallpaper dan gaya dan ternyata dia wallpapernya udah bisa kita custom yang seperti ini ya. Nanti icon-iconnya harusnya dia bisa mengikuti warna dari warna si
wallpapernya ya, bener-bener mencirikan dari sebuah Android yang punya OS di Android 13 ke atas gitu ya, karena di Android 13 ke atas itu dia sudah bisa bikin ikonnya sesuai dengan warna dari wallpapernya gitu teman-teman. Oke, ini belum gue install aplikasi apapun dan kita langsung lihat di sini untuk penyimpanannya. Oke, di sini untuk penyimpanannya total di 128 GB dan sudah terpakai ada di 9,8 GB. Artinya OS-nya ini benar-benar ringan ya teman-teman. OS-nya benar-benar ringan karena kepakai di sistem di situ 9,1 GB. Tersedia 118 GB. Oke, di sini gue belum tahu gimana cara ngecek untuk RAM-nya ya teman-teman. Oke, di sini ada keterangan ruang penyimpanan memori saat ini 4 plus 4 GB, artinya dia memori virtualnya aktif teman-teman. Tapi seperti biasa gue gak akan aktifin fitur memori virtualnya supaya tabletnya jadi lebih smooth lagi karena speed antara internal storage dan juga RAM itu dia berbeda teman-teman. Oke, ini tabletnya nge-restart karena tadi gue nonaktifkan si memori virtualnya. Nanti gue bakal balik lagi setelah gue install beberapa aplikasi dan game juga mungkin ya, karena gue pengen nyobain kemampuan dari tablet yang satu ini. Oke teman-teman, jadi ini tabletnya udah gue install beberapa aplikasi untuk tahu spesifikasi dari tablet yang satu ini. Gue udah install game, tapi di video kali ini gue skip dulu untuk main game karena takut kelamaan, karena memang ini video unboxing dan juga impresi pertama aja. Oke, di sini gue udah install aplikasi Device Info Hardware ya teman-teman, dan yang mengejutkan ya untuk tablet dengan harga 1,5 jutaan ya kurang lebih dia sudah menggunakan UFS di sana teman-teman ya. Dia sudah menggunakan UFS meskipun di sini tidak dijelaskan dia menggunakan UFS berapa. Sedangkan untuk RAM-nya 4 GB dia menggunakan LPDDR4X. Ini menurut gue udah hardware yang lumayan mumpuni ya teman-teman kalau misalkan lo mau pakai tablet ini harian. Terus juga di sini ada keterangan untuk SoC-nya, dia menggunakan Uni SoC Tiger T606 8 inti prosesor yang terbagi menjadi dua klaster teman-teman, Cortex A75 dan juga Cortex A55 dengan clock speed yang maksimal cuma ada di 1,61 GHz aja. GPU-nya dia menggunakan Mali G57 teman-teman. Terus juga di sini untuk sistemnya dia menggunakan Android 14 ya, tapi gua nggak tahu di sini apakah dia bakal dapat update software atau enggak. Terus juga untuk screen-nya dia di sini cuman 1280 kali 800 pixel aja. Iya, memang dia untuk screen-nya cuman ada di HD aja teman-teman. Terus juga di sini untuk penyimpanannya 128 GB dan juga RAM 4 GB. Untuk kamera yang kamera depan 5 megapiksel, kamera belakang 8 megapiksel, baterainya ada di 6200 mAh. Untuk sensornya dia di sini ada accelerometer dan juga sensor cahaya. Untuk proximity, magnetometer, gyroscope, barometer dia belum ada teman-teman. Oke, jadi seperti itu, dan gue juga di sini udah install aplikasi AnTuTu Benchmark untuk tahu skor dari tablet yang satu ini. Ya, seperti yang gue bilang dia menggunakan Uni SoC Tiger T606, RAM 4 GB dan juga internal storage 128 GB. Dia berhasil mendapatkan skor sebesar 249.000. Nah, untuk storage-nya ya teman-teman, dia kan juga menggunakan UFS, dan ternyata pas gue cek juga di sini speednya kenceng ya teman-teman. Dia untuk speed bacanya sampai di 801 MB per detik. Terus juga untuk speed tulisnya dia sampai di 457 MB per detik, yang artinya memang benar dia menggunakan UFS teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Terus juga kemudian kita tes di sini untuk kameranya ya teman-teman. Oke, kita tes untuk kameranya di sini. Oke, di sini pilihannya ada panorama, ada portrait juga, ada pro, ada otomatis, ada video. Ya, kita lihat di sini untuk videonya apakah ada pilihannya. Oke, untuk videonya dia di sini mentok cuman ada di 1080p 30 fps aja. Wajar karena memang ini sebuah tablet entry level, sangat-sangat entry level. Terus juga untuk kamera depannya. Oke, untuk kamera depannya, untuk videonya dia untuk kamera depan dia videonya mentok cuman ada di 720p 30 fps aja. Terus juga di sini ada pilih selang waktu ya teman-teman. Selang waktu itu artinya dia time lapse. Terus juga di sini ada lainnya. Untuk lainnya dia bisa foto audio. Apa ini foto audio ya? Bisa ngecek QR code dan juga ada malam. Nah, ini gue penasaran foto audio itu seperti apa? Gue nggak paham. Foto audio seperti, jadi pas ngambil foto dia bisa kita isi suara seperti ini teman-teman. Oke, seperti itu. Menarik juga ya. Gue baru pertama kali nemuin fitur kayak gitu. Dan ya udah, ini adalah beberapa sampel foto dan video dari Tab Advan VX Neo. Mulai hari dengan ceria, buka YouTube
Radio Gadget ada, gadget baru kita bahas selalu. Disinilah kita berkumpul, smartphone, laptop, hingga drone. Oke teman-teman, jadi ini adalah sampel kamera depan dari Tab Advan VX Neo. Kalau dipakai untuk merekam menggunakan kamera depan kayak gini ya teman-teman. Ini gue ngerekamnya di resolusi 720p 30 fps karena memang untuk kamera depannya dia mentoknya cuma ada di 720p 30 fps. Jadi seperti ini untuk sampelnya. Ini pun juga audio ataupun juga mikrofon bawaan dari Tab Advan VX Neo nya. Jadi seperti ini kalau misalkan seandainya lo mau pakai untuk keperluan Zoom meeting yang memang harus menunjukkan muka pakai kamera ya teman-teman. Sekarang kita cobain untuk kamera yang di belakangnya. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera belakang dari Tab Advan VX Neo. Ini direkam di resolusi tertingginya, dia ada di 1080p 30 fps ya. Jadi untuk kamera depan dan juga kamera belakang dari tablet ini memang ada sedikit perbedaan resolusi. Kalau tadi kamera depannya dia mentoknya cuma ada di 720p 30 fps, untuk kamera belakang dia bisa di 1080p 30 fps nih teman-teman. Ya cukup oke lah ya, dengan tablet harga 1,5 juta kurang dia udah bisa rekam kayak gini. Kalau misalkan pencahayaannya cukup ya menurut gua sih fine-fine aja. Cuman ya memang untuk warna kayak hijau dari daun sebelah sana ya teman-teman, itu warnanya jadi pucat, aslinya nggak sepucat ini ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman, sampel foto dan video dari Tab Advan VX Neo untuk harganya yang 1,5 jutaan menurut gua ya masih oke lah untuk dipertimbangkan, khususnya buat lo yang mungkin nyari tablet untuk anak atau juga untuk sekolah ya, ataupun juga ya untuk sarana entertainment, atau ya kayak gue cari tablet untuk head unit di mobil. Gue belum cobain untuk head unit di mobil untuk jadi maps ya teman-teman, karena kebetulan memang saat ini mobil yang biasa gue pakai itu lagi di bengkel, jadi gue belum bisa nyobain tablet ini dijadiin head unit seperti apa. Tapi nanti gue bakal kasih update sama lo, entah di video review atau di video Reels, Short, ataupun juga TikTok aja ya. Gitu aja teman-teman impresi pertama gue mengenai tablet Tab Advan VX Neo yang satu ini. Harganya 1.467.000 untuk harga promonya kemarin gue dapetin. Kalau misalkan harga normal ada di 1.649.000. Yang mau beli, link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi box di bawah. Gue tidak di endorse, gue cuman pengen berbagi aja. Dan ya udah, mungkin segitu dulu aja cerita gue mengenai tablet yang satu ini. Kalau misalkan emang lo suka sama ceritanya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.